Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ulandari, NIM 2022-10083. Perkenalkan, nama saya Ingal Marcelanton, NIM 2022-10240. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Berikut adalah analisis dan interpretasi data berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas dari data keuangan yang diberikan. Perhitungan rasio keuangan. Berdasarkan data keuangan, yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya yaitu total liabilitas per total aset kali 100. Perhitungan 2023, 450 juta bagi 750 juta kali 100 sama dengan 60. Kedua, debt to equity ratio atau DER. Rumusnya total liabilitas per total ekuitas kali 100. Perhitungannya 450 juta bagi 300 juta kali 100 sama dengan 150. Ketiga, equity to asset ratio atau EAR. Rumusnya total ekuitas per total aset kali 100. Perhitungan 300 juta per 750 juta kali 100 sama dengan 40. Keempat, time interest earned ratio atau TIE. Rumusnya EBIT per beban bunga. Perhitungannya 100 juta per 20 juta sama dengan 5. Long term debt to capitalization ratio atau LDC. Rumusnya utang jangka panjang per utang jangka panjang tambah total ekuitas kali 100. Perhitungan 300 juta per 300 juta tambah 300 juta kali 100 sama dengan 50. Selanjutnya jawaban yang kedua, analisis dan interpretasi. Dari matriks rasio solvabilitas tahun 2021 hingga 2023, kita dapat melihat tren sebagai berikut. Yang pertama itu debt to asset ratio mengalami penurunan kecil yang menunjukkan bahwa perusahaan sedikit mengurangi ketergantungan pada utang untuk membiayai aset. Yang kedua itu debt to equity ratio juga menurun, menunjukkan perbaikan dalam leverage keuangan, namun rasio yang tinggi pada tahun 2023 masih menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada utang. Yang ketiga itu times interest earned ratio meningkat yang berarti kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunga dari pendapatan semakin baik. Yang terakhir itu equity to asset ratio meningkat, menandakan bahwa bagian aset yang dibiayai oleh ekuitas semakin besar. Itulah yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.